Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Saat ini kita sudah memasuki era digital dan perkembangan teknologi digital yang sangat cepat telah membawa dampak pada perubahan perekonomian dunia. Hampir segala lini kegiatan manusia telah mengalami pergeseran dari kegiatan konvensional beralih ke sistem digital. Tidak terkecuali pada kegiatan perekonomian yang ditandai dengan bermunculannya pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi digital. Sistem digital ini memunculkan kegiatan usaha secara online dan membentuk mata rantai pendukung kegiatan usaha online ini. Contohnya, usaha jasa mobil taksi dulunya dari manajemen pemesanan, penyediaan kendaraan, sopir atau pengendara mobil taksinya, sampai perbaikan kendaraannya, semuanya dikelola oleh masing-masing perusahaan taksi. Tetapi di era sekarang ini, tidak bisa seperti itu lagi cara berbisnisnya. Di era serba online sekarang, ada perusahaan penyedia aplikasi taksi online sendiri, ada perusahaan pembayaran online e-money sendiri, ada pihak penyedia kendaraan sendiri, penyedia sopir atau pengendara, dan lain-lain. Masing-masing pihak itu berkolaborasi dalam kegiatan usaha taksi online tersebut. Mau tidak mau kita harus berkolaborasi atau bekerja sama sesuai dengan peran masing-masing pihak. Hal inilah yang tidak disadari oleh Raja Yehuda yang bernama Uzia ketika ia berada di puncak dan sedang mabuk dengan berbagai keberhasilan dan pencapaian yang telah ia raih. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan atau mezbah dupa. Tuhan sudah membuat sebuah tatanan dan pembagian peranan tugas masing-masing antara pemerintahan dan kegiatan ibadah pada zaman itu, di mana pemerintahan dipimpin oleh raja, sedangkan ibadah dipimpin dan dilaksanakan oleh para imam dari keturunan Harun yang dikuduskan. Tetapi Raja Uzia merasa sangat kuat kekuasaannya dan sedang dipuji-puji oleh rakyatnya. Ia mengambil alih peran dan tugas para imam untuk membakar persembahan ukupan di mezbah dupa. Dengan demikian Raja Uzia telah meremehkan peran imam dan juga tidak menghormati Tuhan yang telah membuat itu peraturan dan memilih para imam tersebut. Ayat berikutnya di ayat 19, 2 Tawarik 26 ayat 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan atau mezbah dupa. Motivasi sesungguhnya dari Raja Uzia terlihat ketika ia ditegur oleh imam kepala Azaria bersama para imam lainnya. Amarah Raja Uzia meluap kepada para imam tersebut. Hal itu menunjukkan betapa sombongnya Raja Uzia. Dia lupa ada Tuhan yang lebih berkuasa daripada dia. Akhirnya Tuhan menimpahkan penyakit kusta kepada Raja Uzia di tempat yang sangat jelas kelihatan, yaitu di bagian dahinya di depan semua para imam. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia harus tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, alias dia dipensiunkan dini oleh Tuhan sendiri. Bahkan dia tidak dikuburkan di dalam pekuburan raja-raja karena dia berpenyakit kusta. Ia dikuburkan di sebuah ladang dekat pekuburan raja-raja. Dalam hidup ini kita membutuhkan orang lain sesuai dengan perannya masing-masing. Mulai saat kita lahir, kita sekolah, bekerja, menikah, sampai kita meninggal dunia pun kita masih membutuhkan orang lain untuk menguburkannya. Kita harus bekerja sama
berkolaborasi dengan orang lain sesuai dengan peran yang Tuhan sudah rencanakan waktu menciptakan kita, dengan cara kita menghormati dan menghargai peran kita masing-masing. Di rumah ada orang tua kita, istri atau suami kita yang harus kita hormati perannya. Di sekolah ada guru-guru, di kantor kita bekerja ada pimpinan dan staf kita yang juga harus kita hargai perannya. Dan jangan lupa untuk menghormati Tuhan yang setia menemani kita di dalam meraih keberhasilan demi keberhasilan dalam hidup kita ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.